Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami, kelompok 3, akan menjelaskan tentang zakat dan wakaf pada masa Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Kelompok 3 ini terdiri dari 1. Arsyada Fitriani, 2. Muhammad Alwi Khairuzat, 3. Sofa Dori Fatul Milah, dan saya Dini Surya Putri. Kali ini saya akan menjelaskan poin pertama, di mana poin pertama ini akan membahas tentang zakat pada masa Bani Umayyah pada masa awalnya. Pada kekuasaan dinasti Umayyah, hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun, dengan 14 orang khalifah. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, 2. Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwah bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Wahid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdullah Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Walid bin Malik, Ibrahim bin Malik, Marwan bin Muhammad. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di dokumen yang sudah kita share. Di situ juga sudah ada nama-nama dari khalifah tersebut dan dari tahun-tahun khalifah tersebut. Perkembangan pengelolaan zakat pada masa Bani Umayyah tersebut memiliki dampak pada peningkatan masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Dengan rangsangan zakat akan meningkatkan demand atau permintaan sehingga pada akhirnya meningkatkan supply. Dengan kata lain, peningkatan demand tersebut juga mendorong peningkatan produksi. Zakat menjadi stimulasi pertumbuhan perekonomian secara mikro maupun makro. Pada akhirnya, para pembayar zakat berkeliling kota untuk mencari penerima zakat yang sudah sulit ditemui pada zaman itu, karena mereka pada umumnya sudah memiliki ekonomi yang cukup memadai. Jadi pada zaman itu mereka kesulitan untuk mencari penerima zakat. Umar bin Abdul Aziz telah menjadi proklamator dalam melakukan reformasi ekonomi dalam bentuk kebijakan pembangunan ekonomi modern yang berhasil mencapai keseimbangan antara kekuatan supply dan demand. Dan bukan hanya itu saja, pendapatan dan neraca mereka pun menjadi naik. Tidak lain, semua anggaran itu dipergunakan untuk memperbarui atau memperbaiki kondisi rakyatnya pada masa itu. Dan dalam semua dimensi, baik dalam dimensi spiritual maupun material, untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sehingga semuanya hidup layak dan menjadi peringkat ekonomi yang cukup. Atau kemiskinan dan pengangguran mungkin tidak dapat ditemukan pada masa kepemimpinan itu. Dan tercapainya keadilan dalam pendistribusian kekayaan kepada rakyatnya, dan selalu menghimbau untuk selalu melakukan investasi dalam berbagai bentuk penerapan sistem perpajakan atau mencapai keseimbangan ekonomi. Ada 7 faktor yang menyebabkan kemunduran kekuasaan pada Bani Umayyah tersebut, yaitu yang pertama, persoalan suksesi kekhalifahan. Yang kedua, sikap glamor penguasa. Karena penguasa merasa mempunyai banyak uang, merasa banyak kekuasaan, jadi mereka sedikit boros dengan apa yang mereka capai. Yang ketiga, perlawanan kaum Khawarijid. Yang keempat, perlawanan dari kelompok Syiah. Dan yang kelima, meruncing pertentangan etnis. Yang keenam, timbul stratifikasi sosial. Maaf, jadi semuanya ada 6 faktor, bukan 7. Untuk yang penjelasan wakaf pada Bani Umayyah akan dijelaskan oleh teman saya Arsyada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Andini, yaitu mengenai wakaf pada masa Khalifah Bani Umayyah. Kemarin sudah dijelaskan ya mengenai wakaf pada masa Rasulullah dan juga pada masa para sahabat. Nah, praktek wakaf juga berkembang pada era selanjutnya, yaitu pada masa Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Meskipun Bani Umayyah memerintah kurang dari 1 abad, tetapi berbagai praktik keagamaan sudah mulai dikembangkan, mulai dari sedekah, zakat, infak, dan juga wakafnya. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, banyak orang yang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang untuk berbuat baik terhadap kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa aturan yang pasti.
Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa bermanfaatnya lembaga wakaf, kemudian timbullah keinginan untuk mengelola perwakafan dengan baik. Nah, pada dinasti Umayyah, dalam masalah wakaf dikenal seorang hakim yang bernama Taubah bin Ghor al-Hadrami pada masa Khalifah Hashim bin Abdul Malik. Beliau sangat perhatian dan tertarik dengan perkembangan wakaf, sehingga dibentuk lembaga wakaf tersendiri di bawah pengawasan hakim yang mengatur, mengelola, memelihara, dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga. Lembaga inilah yang pertama kali melakukan administrasi dalam hal wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara muslim. Pada saat itu, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf juga dijadikan sebagai modal untuk membangun pendidikan, membangun perpustakaan, membangun gaji para stafnya, gaji guru, dan beasiswa para siswa dan mahasiswanya. Bahkan, antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi zakat pada masa dinasti Abbasiyah akan disampaikan oleh Mbak Sofa Dhafiratul Milah. Terima kasih. Selanjutnya saya Sofa Dhafiratul Milah NIM 18204-125. Selanjutnya, zakat pada masa Bani Abbasiyah. Pemerintah dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khalifah Umayyah, di mana pendiri dari Khalifah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah al-Safah ibnu Muhammad ibnu Ali ibn Abdullah al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Di masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah ini, sumber pemasukan negara yang paling utama berasal dari pajak dan zakat, seperti jizyah atau pajak kepala yang dipungut dari penduduk non-muslim pada pemerintah Islam sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah dan konsekuensi dari perlindungan yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka. Sumber pendapatan dari Asyur al-Tijarah atau pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-muslim yang melakukan transaksi di kekhalifahan Islam, dan kharaj pajak tanah yang dipungut dari pemilik tanah non-muslim dan dalam hal tertentu dibebankan pula kepada muslim. Secara garis besar, pengeluaran negara pada masa dinasti Abbasiyah digunakan untuk gaji pegawai, biaya pertahanan, profesionalisme tentara, biaya pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan secara fisik serta kesejahteraan masyarakat banyak. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang taat beragama, sholih, dermawan, hampir bisa disamakan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Suasana negara yang aman, damai, membuat rakyat menjadi tentram. Bahkan pada masa pemerintah Harun ar-Rasyid sangat sulit mencari orang yang diberikan zakat, infak, sedekah karena tingkat kemakmuran penduduknya merata. Di samping itu, banyak pedagang saudagar yang menanamkan investasinya pada bidang berbagai usaha di wilayah Bani Abbasiyah di masa itu. Selanjutnya, wakaf pada masa dinasti Abbasiyah. Sedangkan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan Sodor al-Wukuf yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Wakaf telah memberikan pengaruh yang positif
dengan kehidupan umat Islam. Pengaruh positif tersebut dari perkembangan wakaf era ini adalah makin meluasnya peranan wakaf dan antusiasme masyarakat kala itu, sehingga muncul beberapa institusi pendukung seperti satu, didirikannya lembaga khusus bidang wakaf. Dua, keterlibatan khalifah atau pemerintahan dalam pengembangan dan monitoring dan pengawasan oleh para hakim dalam pelaksanaan wakaf. Dalam perkembangan praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa pemerintahan Islam sesudah era Khulafaur Rasyidin. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, semua orang berdiri untuk melaksanakan wakaf. Dan pada masa itu wakaf tidak hanya untuk orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, dan membayar gaji para staf, gaji para guru, dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Sekian, terima kasih.